Ya makanya maraknya pembangunan di Banten ternyata belum memberikan banyak manfaat buat masyarakat Banten. Tapi kita tidak menyalahkan pembangunan itu. Pemilu itu bukan hanya sekedar memenangkan kursi, bukan. Tapi bagaimana ketika kita menang, mampu mengisi kemenangan itu yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Siap. Itu yang paling penting. Makanya persiapan-persiapan itu kita tidak 5 tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ekbis dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat, semua aktivitasnya lancar. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di siang hari ini Sobat Ekbis dimanapun berada, ini teman-teman Ekbis diberikan kesempatan untuk mampir bersilaturahmi langsung ke rumah Pak Mukhlis. Ini yang juga merupakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa disapa-sapa dulu ini teman-teman Sobat Ekbis dimanapun berada dan juga seluruh masyarakat Provinsi Banten. Baik, untuk Sobat Ekbis, Assalamualaikum, dan juga masyarakat Banten. Mudah-mudahan pada sehat semua. Amin. Kobul. Ini sebelumnya kami dari teman-teman Ekbis terima kasih banyak ini Bang Mukhlis sudah diizinkan untuk bisa mampir bersilaturahmi, ngacak-ngacak rumah ini teman-teman ya, sidak. Dan teman-teman jangan lupa ya subscribe di channel YouTube-nya Ekbis Banten, kemudian juga follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook dan juga YouTube ya teman-teman ya. Dan insya Allah selama 30 menit ke depan Faiz bersama dengan Pak Mukhlis ini akan banyak bercerita soal Banten lah seperti itu. Ini Pak Mukhlis, sebelum Faiz ngobrol lebih lanjut soal apa-apa yang akan dilakukan oleh Pak Mukhlis tentunya untuk Provinsi Banten. Ini ada satu artikel bahkan banyak dimuat di berita bahwa Pak Mukhlis ini menjadi salah satu anggota Dewan Provinsi Banten yang paling banyak dikenal oleh masyarakat. Ini tanggapannya seperti apa ini? Bahkan mengalahkan nama-nama tenar lainnya. Rezeki anak soleh, Pak. Kiat-kiatnya seperti apa? Bisa begitu dekat sekali dengan masyarakat, Pak Mukhlis? Ya, saya pikir semua anggota Dewan dekat lah. Cuman kebetulan saja mungkin sampling yang disurveinya yang kenal saya. Jadi saya pikir semua dari 85 anggota Dewan itu dekat dengan masyarakat. Karena masing-masing konstituen dan pemilu 2019 kan sudah membuktikan. Bahwasanya pemilihan 2019 itu kan sudah terbanyak dan di 85 kan sudah terbukti. Dan saya pikir kinerjanya juga sama lah. Cuman saya pas kebetulan saja mungkin rezeki anak soleh, sampling yang disurveinya kenal saya, mungkin itu. Siap. Dan ini masih dalam suasana hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-23 tahun, Pak Mukhlis, mungkin apa ucapannya dan juga harapannya ke depan untuk Provinsi Banten, provinsi yang begitu sangat kaya dengan potensi baik sumber daya alam, mineral dan lain-lain, Pak Mukhlis. Pertama, di usia yang ke-23 saya mengucapkan selamat ulang tahun Banten. Harapannya tentunya bisa mengembalikan Banten ke tujuan dan cita-cita para pendiri Banten, agar Banten mandiri, sejahtera, berdaulat, berdikari, dan tentunya bisa mesejahterakan masyarakatnya. Walaupun tantangannya cukup luar biasa. Kita sekarang sebagai provinsi dengan angka pengangguran tertinggi secara nasional. Ini kan menjadi PR, bukan hanya PR bagi gubernur, bagi kami juga di DPRD, termasuk juga seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Banten. Jadi harapan saya ke depan Banten bisa menjadi provinsi dengan cita-cita yang dicita-citakan oleh para pendiri Provinsi Banten ketika memekarkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Siap, karena kalau kita berbicara soal Banten ini teman-temannya, ini kita tidak ubahnya seperti ngomongin soal Indonesia, karena apa yang ada di Indonesia ini semuanya ada di Banten. Kita punya pelabuhan, kita punya bandara, kita punya pabrik baja. Rasanya semuanya kita punya teman-temannya di Provinsi Banten. Tinggal bagaimana memaksimalkan potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat Banten itu sendiri. Merasa kaget juga kah kemarin ketika survei BPS menjadi provinsi nomor 1 pengangguran se-Indonesia, Pak Mukhlis? Ya,
Meskipun udah berpulang-pulang, ya kan? Makanya yang paling penting sebenarnya sinergitas ya. Sinergitas antara seluruh stakeholder termasuk pemerintahan desa, kabupaten kota, provinsi maupun pusat, termasuk juga para swasta. Nah ini kan yang belum terintegrasi dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Yes. Belum link and match-nya dunia pendidikan dengan dunia industri. Yes. Bukan. Kita masih berkutat pada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Belum pada pendidikan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Yes. Yang menghasilkan lulusan-lulusannya yang siap pakai tentunya. Makanya kami di DPRD selama ini juga mendorong di samping pembangunan fisik, juga harapan kami agar pendidikan bisa menjadi lebih berkualitas. Amin, amin. Berarti PR-nya masih banyak ya, masih, Pak ya? Masih sangat banyak. Termasuk mental-mental teman-teman kita juga kan, yang masih merasa akamsi. Termasuk juga mungkin menjaga hubungan antara buruh dengan pengusaha. Siap. Jadi memang di usia Banten yang ke-23 tahun ini teman-teman sobat Ekbis dimanapun berada masih banyak PR yang harus diselesaikan, dan kita optimis untuk Banten bisa masyarakatnya tidak ada lagi pengangguran, tidak ada kemungkinan es krim teman-temannya, kemudian tidak ada lagi stunting dan perilaku buang air besar sembarangan. Itu beberapa PR yang sepertinya harus diselesaikan secara bersama, tidak hanya Pak PJ saja mungkin Pak Mukhlis ya. Dan kalau kita melihat kan sudah masuk reses ya Pak Mukhlis ya, sudah masuk reses, dan Pak sering kali melihat tentu Pak Mukhlis juga sering melihat bagaimana suara-suara dari masyarakat, bertemu dengan masyarakat. Biasanya ketika ketemu masyarakat apa yang paling dikeluhkan seperti itu dari masyarakat ke teman-teman? Pasti kebutuhan dasar lah. Ternyata sulitnya mencari harga sembako terjangkau. Itu pasti ibu-ibu tuh. Beras naik, ini naik tuh. Cabai naik gitu kan. Sulitnya lapangan pekerjaan buat kalangan anak muda. Betul. Ya, ini semua pasti tuh keluhan itu, Pak. Termasuk juga pendidikan tadi mengenai, apalagi sekarang ada zonasi segala macam, itu rata-rata minta dihapuskan tuh, diganti aja seperti dulu. Yang ketiga infrastruktur. Yang konon katanya pemerintah masif, ternyata belum menyentuh rasa keadilan. Artinya belum memberikan dampak yang cukup ke masyarakat kalangan bawah. Itu yang saya terima loh. Makanya harapan saya pasca recovery COVID ada program-program yang tidak hanya kita mengandalkan dari pemerintah pusat bantuan segala macam, tidaklah. Kita ingin merubah mindset teman-teman anak muda gitu ya, agar mereka bisa menjadi entrepreneur. Pasti kendalanya modal. Pasti udah Pak, gampang ngomongin modalnya gimana? Ya kan? Nah ini harapan kami, bank-bank pemerintah, kan Bank Banten sudah punya kan, ada Bank Banten, Jam Kerja, itu untuk bisa memberikan permodalan dengan cara yang mudah dan bunga yang ringan. Pak Ganjar bisa loh di Jawa Tengah menurunkan suku bunga itu. Kenapa kita nggak bisa untuk bisa memaksimalkan itu? Termasuk lapangan pekerjaan. Nah, ini tentunya tidak lepas dari yang tadi saya sampaikan tentang pendidikan kita, link and match itu. Betul. Harapan kita setiap lulusan SMK itu minimal mereka ketika magang di perusahaan-perusahaan yang ada agar tahu apa yang nanti dikerjakan kalau sudah lulus dari situ. Dorongan kita seperti itu. Siap. Jadi memang itu yang paling banyak dikeluhkan ketika memang Pak Mukhlis bertemu dengan masyarakat dari titik satu ke titik yang lain, mendengar keluh kesah masyarakat. Poinnya nggak jauh-jauh teman-teman. Yang pertama tadi kalau ibu-ibu pasti soal kebutuhan pokok yang mahal dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk anak-anak muda soal ketersediaan lapangan kerja yang semakin rasanya tidak berpihak kepada anak muda. Kemudian juga soal pendidikan dan lain-lain. Dan keluhan itu hampir selalu didengar ketika bertemu dengan masyarakat. Ya makanya maraknya pembangunan di Banten
ternyata belum memberikan banyak manfaat buat masyarakat Banten. Tapi kita tidak menyalahkan pembangunan itu. Kalau saya lebih kepada kita melakukan otokritik terhadap diri kita. Saya sebagai penyelenggara pemerintah tentunya mengkritik diri saya sendiri. Oh, mungkin kebijakan kita terkait pendidikan, pengembangan sumber daya belum mampu menjawab tentang kebutuhan pembangunan yang ada di Banten. Ini menarik juga teman-temannya apa yang tadi Pak Muklis sampaikan, artinya tidak berbanding lurus antara investasi dan tingginya angka pengangguran di Banten. Kalau kita melihat ini angka investasi di Provinsi Banten luar biasa dahsyat teman-teman, tapi tidak berjalan bersamaan dengan pengangguran dan juga kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten. Pak Muklis, selain sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Banten, juga sebagai Ketua Bapilu. Ya, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Ini menjadi bebankah diamanahkan sebuah tanggung jawab yang besar oleh Ibu Ketua Umum atau seperti apa ini, Pak Muklis? Kalau sebagai kader itu harus siap. Karena ini kan kita ditugaskan oleh sejarah, ya. Karena bagi PDI Perjuangan, pemilu itu bukan hanya sekedar memenangkan kursi, bukan. Tapi bagaimana ketika kita menang, mampu mengisi kemenangan itu yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu yang paling penting. Makanya persiapan-persiapan itu kita tidak 5 tahunan. Ketika kami dilantik, ketika itu pula kita punya tugas sejarah untuk bisa turun ke bawah, ya, menyatu dengan masyarakat, mendengarkan masyarakat, dan tentunya bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Nah, kami sangat konsentrasi sekali, khususnya dalam kaderisasi. Karena tugas utama partai politik adalah melakukan kaderisasi. Kami cukup percaya diri, cukup di Banten apalagi, dengan kader-kader yang sudah kita lakukan kaderisasi Pratama, Madya, Utama, dari semua jenjang. Meskipun mohon maaf, mungkin popularitas, elektabilitas, termasuk mungkin isi tasnya juga tidak sebanding dengan ini. Tapi kami cukup percaya diri mencalonkan mereka. Karena kami yakin dengan proses kaderisasi yang kami miliki. Meskipun di tengah pragmatisme dan transaksional pada sekarang. Kan sekarang banyak, mohon maaf, kader-kader kita atau banyak partai yang mencalonkan itu bukan pada berdasarkan kaderisasi. Kadang-kadang dengan gampang membajak partai orang kan gitu. Tanpa melakukan kaderisasi, secara instan. Kita diberikan 5.000 per suara oleh pemerintah Provinsi Banten. Itu apa tujuannya? Melakukan kaderisasi itu. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu salah satu tugas partai politik. Siap. Belajar dari 2 pemilu sebelumnya, rasanya kan kalau kita berkaca, suara teman-teman PDI cukup harus kerja lebih ekstra di 2024 ini. Gimana Pak Muklis untuk agar bagaimana bisa memenangkan di Banten ini? Pertama kami melakukan evaluasi dong. Ketika kami bukan kalah ya sama partai sebelah itu, kita kurang suara aja, ya. Siap. Kurang suara, kita melakukan evaluasi. Kenapa sih kita bisa kalah? Kenapa sih ada daerah pemilihan yang kosong? Nah itu kan jadi bahan kita. Betul. Jadi potret demografi 2019 termasuk juga hasil survei terkini kita padukan. Siap. Bagaimana menempatkan bacalek yang menjawab kebutuhan di wilayah tersebut. Oh, di sini harus ada bacalek dari kalangan Nahdlatul Ulama misalnya. Itu kita tempatkan. Itu pun lagi-lagi dengan proses melalui mekanisme proses kaderisasi itu. Tidak sembarangan kita rekrut orang tengah jalan masuk karena dia punya popularitas atau dia anak pejabat, kita tarik enggak, kita nggak mau. Atau istri pejabat kita nggak mau. Siap. Bahwasanya Ibu Ketua Umum menyadari tugas utama partai politik adalah memberikan pendidikan politik sekaligus melakukan kaderisasi.
Makanya di Banten itu, meskipun kami 2019 kurang suara dari partai yang lain, insya Allah di 2024 kami punya keyakinan bahwasanya kita bisa kembali merebut kemenangan itu yang kemarin dititipkan. Siap. Artinya di 2024 teman-teman PDI Provinsi Banten sudah siap, dan tadi beberapa catatannya akan diperbaiki ya. Ya. Amin. Tentu harus ada pertemuan kader di seluruh Provinsi Banten. Bagaimana semangat yang Pak Mukhlis sampaikan untuk kawan-kawan kader agar siap berjuang di 2024, Pak Mukhlis? Mungkin satu-satunya partai yang punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi adalah PDI Perjuangan. Yes. Siapapun, meskipun kita tidak terlalu menutup juga kalau ada tokoh masyarakat yang ingin berkiprah. Tapi ada mekanisme dan tahapan. Pertama, mereka harus mengikuti diklat untuk pencegahan korupsi dari KPK. Mereka harus dapat sertifikat itu. Ya, mungkin, mohon maaf, kami sudah melakukan itu, bacalek-bacalek kita. Termasuk juga kami partai yang tadi, untuk kabupaten harus ikut kaderisasi Pratama, provinsi harus madya, untuk RI itu utama. Agar kader itu harus 5 mantap itu. Mantap ideologi, mantap organisasi, mantap sumber daya, mantap kader, segala macamnya. Siap. Jadi mereka tahu tugas ketika terpilih, tahu tugas pokok fungsi dewan itu apa. Tahu ketika memperjuangkan ini, tahu. Yes. Makanya kami cukup meyakini dengan kerja-kerja politik kami, karena kita tidak berdasarkan kerja-kerja individu. Kita kerja-kerja organisasi, kerja-kerja kepartaian, berlandaskan gotong royong. Siap, berlandaskan gotong royong, teman-teman. Artinya untuk menjadi kader, kemudian juga calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini tidak mudah, perlu serangkaian acara. Oh iya. Dan tidak mencomot di tengah jalan ya. Ya, akhir-akhir ini kan banyak. Pak Mukhlis, kalau Faiz melihat kan Pak Mukhlis ini salah satu dewan juga yang sangat dekat dengan anak-anak muda gitu. Ya. Apakah karena pengen ke bawah ikutan biar muda itu seperti apa ini Pak Mukhlis? Saya emang mukanya muda terus nih. Saya kenapa ya, memang saya selalu mengatakan, termasuk ke anak saya, semuanya harus berproses dari bawah. Siap. Saya itu masuk partai PDI Perjuangan itu dari ketua ranting itu di desa. Habis itu ketua PAC, PAC itu kecamatannya. Habis itu masuk wakil bendahara DPC, sekretaris DPC, dan sekarang wakil ketua di pemerintah. Artinya proses itu kita nikmati betul. Siap. Makanya saya pesan kepada anak-anak muda, termasuk anak saya, jangan jadi manusia instan. Kita itu harus bangga ketika bukan siapa-siapa bisa menjadi apa-apa. Yes. Saya bukan menyindir orang-orang, bukan ini. Ini kenapa? Karena tanya tadi. Dan itu yang saya terapkan kepada anak-anak muda. Nah, kalau kita ngomong dengan anak muda tapi memakai gaya-gaya tua, nggak bakal diikutin. Sepakat. Ya kita turun ikut ngobrol. Meskipun kadang-kadang saya masih jadul. Itu teman-teman menarik, artinya mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu artinya proses perjalanan karir seorang Pak Mukhlis ya Pak ya, ini tidak instan, tidak tiba-tiba kemudian langsung berada di pucuk gitu kan, artinya semuanya berproses bahkan dari ranting, kemudian akhirnya bisa sekarang di DPD Provinsi Banten, dan tidak menutup kemungkinan Pak ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi bisa ke DPP Pak ya, amin. Amin. Artinya Kabul. semuanya berproses dan tidak mudah, dan itu selalu dijalani oleh Pak Mukhlis untuk sampai di titik ini Pak. Kalau kita melihat kan kawan-kawan muda sekarang tuh rasanya pengen semuanya instan, semuanya cepet. Ini seperti apa ini Pak Mukhlis? Enggak juga. Mereka sadar ketika mereka bukan anak siapa-siapa, nggak mungkin dapat privilege seperti itu. Betul. Makanya saya selalu menyampaikan, di setiap acara anak muda saya selalu sampaikan. Saya bilang, pemuda itu yang berani mengatakan, ini dada saya, bukan dada bapak saya. Itu untuk memberikan semangat. Ya. Yes.
Kenapa saya contohkan tadi, saya berproses segala macam. Mungkin juga banyak jutaan anak orang pejabat-pejabat yang dulunya bukan siapa-siapa berproses. Jadi kalau sekarang banyak anak muda yang ingin instan, saya pikir enggak juga. Ternyata banyak juga yang nggak suka terhadap yang proses. Cuman cara pemikiran mereka lebih cepat, karena emang sekarang zamannya zaman satset kan. Satset. Iya, perlu anggota dewan juga yang satset, tidak terlalu kaku. Makanya saya mencoba apa namanya ya, memposisikan dalam posisi itu. Siap. Kalau kita tidak mengikuti ini anak muda, bukan hal yang negatif ya, dalam hal yang positif, tentunya ini akan semakin ketinggalan kitanya. Kita tidak terlalu mengerti apa sih sebenarnya yang diinginkan anak muda dalam pola pembangunan. Apa sih yang diinginkan anak muda dalam partisipasinya dalam ikut mengawal pembangunan di Banten. Apa sekedar hanya jadi penonton, itu yang saya nggak mau. Saya harapkan mereka ikut berpartisipasi publik dalam bukan hanya dalam hal perencanaan, tapi juga ikut dalam pelaksanaan termasuk juga dalam pengawasan. Siap. Jadi memang apa yang tadi Pak Ukhi sampaikan, nggak semuanya ternyata anak muda pengen instan. Banyak juga teman-teman yang memang semuanya mereka menikmati prosesnya. Pak, ngomongin soal anak muda di 2024 potensinya luar biasa karena bonus demografi yang luar biasa di Indonesia. Di 2024 nanti banyak usia-usia produktif, anak muda, milenial, Gen Z. Seperti apa menarik kawan-kawan anak muda ini, Pak Muklis? Ya, treatment untuk bisa menarik itu, ya pertama tadi, bahwasanya anak muda sekarang kan berpikirnya simple, tapi bukan instan, simple. Simple, siap. Kayak kita misalkan bikin konten nih, mungkin kalau mereka dikirim hasil apa? YouTube kita nih, kalau kelamaan nih, tapi mereka paling bikin real, tapi mengena maksudnya. Misalkan karena sekarang era digitalisasi, kalau bikin konten kampanyenya jangan panjang-panjang begitu, cukup dengan real yang sekarang di Instagram itu kan. Mereka lebih ini kan. Yang kedua, tentunya juga harus kita pahami kebutuhan yang tadi. Kebutuhan yang dibutuhkan anak muda sekarang itu apa sih? Nah itu kan nggak bisa kalau kita nggak menyatu dengan mereka, nggak bisa. Dengar katanya dari orang yang tidak pernah bergaul dengan teman-teman anak muda, Gen Z segala macam. Makanya kami juga melibatkan partisipasi anak-anak muda untuk tahu kebutuhannya. Misalkan mereka ketika ditanya sekarang bukan jadi PNS, bukan apa sekarang tuh, pengen jadi YouTuber kalau itu. Ya ini kan realita, fakta sekarang. Jadi ekonomi kreatif harus ditumbuhkan di Provinsi Banten. Karena ternyata guliran ekonomi kreatif itu justru menghasilkan uang yang cukup luar biasa. Betul, karena banyak teman-teman anak muda justru sekarang ingin fokus di ekonomi kreatif tadi. Tinggal bagaimana teman-teman di pemerintah tentu menangkap keinginan anak muda tadi. Nah, itu yang saya maksud. Ketika kami, misalkan saya diberikan kembali, PDI Perjuangan diberikan kembali kemenangan di Banten, karena 60% adalah anak muda, ya kita berikan juga kontribusi buat pembangunan anak muda. Sekarang konsentrasi mereka di ekonomi kreatif, berarti alokasi anggaran, termasuk juga regulasinya mengarah ke ekonomi kreatif. Siap, karena kalau kita ngomongin soal ekonomi kreatif, rasanya Provinsi Banten sangat kalah jauh dari kota-kota besar, Bandung, Surabaya, kita selalu terbelakang gitu. Walaupun memang kita punya potensi anak-anak muda tadi yang luar biasa. Pak Bugis asli Banten? Asli saya. Asli sini saya. Asli. Biasanya kalau ngomongin soal Banten tuh sangat dekat dengan debus ya Pak ya. Biasanya 3 hari 2 hari tinggal di Banten biasanya udah kita bisa, teman-teman kreatif udah nyiapin benda-benda tajam ini, golok, siap kita coba sekarang Pak Muklis? Saya enggak. Pak, kalau kita ngomongin soal Banten kan sangat dekat dengan debus, artinya ngomongin Banten sama dengan ngomongin debus, sama dengan debus sama dengan Banten. Bagaimana Pak Muklis melihat seni tradisional yang satu ini sangat melekat sekali, terutama di Banten. Kalau kita keluar Provinsi Banten, dari mana? Dari Banten, oh debus. Ini seperti apa tanggapannya Pak Muklis? Ya, kami itu pada kader PDI Perjuangan itu selalu diajarkan tentang trisaktinya Bung Karno. Bagaimana ya ketika menjadi seorang kader pemimpin itu harus berdaulat secara politik. Tidak bisa diintervensi oleh siapa. Berdikari
secara ekonomi, artinya berdiri di atas kaki sendiri. Yang ketiga apa? Berkepribadian dalam budaya. Nah, tentunya di tengah gempuran masuknya budaya-budaya hedon, harapan kita pemerintah menjaga jati diri, khususnya dalam budaya-budaya Banten. Apalagi debus kan bukan budaya Banten, udah mendunia bahkan. Betul. Sudah mendunia. Jadi kita, para anak muda, saya juga menghimbau untuk bangga terhadap budaya-budaya, khususnya budaya Banten. Anak muda itu, agar ini bisa menjadi jati diri. Bagaimana kita bisa berkepribadian dalam budaya, khususnya budaya-budaya yang ada di Banten. Siap. Jadi nggak mau dicoba nih ya, Pak Mukhlis? Nggak. Nanti aja di belakang kamera aja. Nanti aja, nanti sangat sombong. Padahal takut. Ini Faiz mau kasih challenge ini, siap Pak Mukhlis? Asli Banten harus tahu dong 5 lokasi wisata yang menurut Pak Mukhlis, ini subjektif ya, yang lokasi wisata paling keren lah di Banten, 5 aja harus tahu. Banten Lama, Banten Lama 1, Cikaduan, Anyar, Labuan, ya Merak lah. Oh, mantap. Itu baru challenge yang pertama, Pak. Ya. Challenge yang kedua, sebutkan 5 makanan khas Banten. Harus tahu kalau suka kuliner. Bandeng Presto, Ya siap. Pecak Bandeng, Baru 2 nih, 3 lagi. Emping, boleh. Dodol sini, Tangerang tapi nya. Dodol, siap, Ya boleh. kan Banten kan bukan hanya sebelah sono. Dodol Lego kan Ya, dodol. boleh, siap. Dodol Lego. Satu lagi, Pak Mukhlis. Satu lagi. Waduh. Rabek katanya. Rabek, iya. Rabek boleh. Lulus ya. Berarti asli Banten ini teman-teman. Walaupun tadi nggak mau nyoba ya. Nggak mau saya. Nggak mau lah. Nanti Di bawah belakang kamera aja lah. Kita nanti. Pak Mukhlis, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol, berbincang bareng Faiz di Ekbis Banten. Terakhir mungkin apa yang ingin Pak Mukhlis sampaikan? Yang pertama untuk seluruh kader PDI Perjuangan untuk menyambut di 2024 penuh semangat. Yang kedua untuk masyarakat Provinsi Banten agar bagaimana kita nanti di 2024 menyambut pesta demokrasi. Yang namanya pesta harus senang-senang, harus bahagia dengan penuh sukacita. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Provinsi Banten? Silakan Pak Mukhlis. Pada seluruh masyarakat Provinsi Banten, mari kita sambut pemilu 2024 ini dengan riang gembira. Kepada seluruh kandidat, baik itu kandidat capres cawapres termasuk juga para caleg, sekarang sudah caleg ya, sudah DCT tingkat pusat RI maupun provinsi maupun kabupaten termasuk juga DPD. Mari kita tampilkan adu ide, adu gagasan, tidak menampilkan berita-berita bohong dan hoax termasuk ujaran kebencian. Terima kasih. Untuk kader Pak Mukhlis. Untuk kader dan anak muda. Ya. Untuk para kader PDI Perjuangan dan khususnya kaum muda. Inilah waktu bagi teman-teman atau kalian untuk bisa membuktikan bukan hanya kita sebagai kaum muda yang dibutuhkan untuk sekedar pemilihan, tapi bagaimana ke depan kaum muda bisa menjadi penentu dalam arah pembangunan di Provinsi Banten. Siap. Terima kasih banyak Pak Mukhlis sudah berkenan diizinkan untuk bersilaturahmi ke kediaman beliau, teman-teman. Hari ini teman-teman Ekbis Banten di Tangerang. Pak Is pamit, Pak Mukhlis juga pamit. Jangan lupa subscribe dan sebarkan sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.